Perkenalkan, nama saya Nur Rahmadiani, NIM 1910125120024 dari kelas 4D PGSD. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dengan NIM 1910125320049 dari kelas 4D PGSD. Salah satu tema pembelajaran tematik integratif yang ada di buku guru maupun buku siswa kelas 6 sekolah dasar adalah tema 3, yaitu tokoh dan penemuan. Pada subtema 2 tentang penemuan dan manfaatnya, salah satu kompetensi yang dikembangkan adalah hantaran dan rangkaian listrik pada aspek pengetahuan dan dari berbagai kegiatan yang ada di buku tersebut. Nah, di sini pendidik bersama peserta didik sama-sama membahas tentang rangkaian listrik seri maupun rangkaian listrik paralel. Untuk menyikapi hal ini, program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat mengikutkan keterampilan membuat rangkaian listrik sederhana di dalam mata kuliah pendidikan ilmu pengetahuan alam. Kompetensi dasar ilmu pengetahuan alam yang terdapat pada tema 3 kali ini ada 2. 3.4 yaitu siswa diharapkan mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Lalu 4.4 siswa diharapkan melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri maupun paralel. Dengan adanya video ini, kami harapkan siswa mampu mengenal alat dan bahan dalam membuat rangkaian listrik, serta mereka dapat mengetahui perbedaan dari rangkaian seri serta rangkaian paralel. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michel Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi secara terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat kedudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar, dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian listrik seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian listrik paralel disusun secara berderet. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat alat peraga rangkaian listrik seri dan paralel adalah sebagai berikut. Yang pertama saklar, kedua lampu, ketiga soket lampu, keempat baterai, kelima kabel, keenam tang, dan yang terakhir adalah timah solder. Ya, di sini saya sudah mempunyai satu alat peraga dari rangkaian listrik, yakni rangkaian listrik seri. Ini dia alat peraganya. Di sini ada sepasang baterai, dua bohlam lampu, kabel-kabel penghubung, dan tombol on off. Kita coba terlebih dahulu. Bisa dilihat lampunya menyala dengan baik. Kita matikan terlebih dahulu. Nah, rangkaian seri ini terdiri dari dua atau lebih beban listrik yang terhubung lewat satu daya dari satu rangkaian. Dan sumber dari listrik pada alat peraga ini yakni baterai ini. Nah,
Rangkaian seri ini merupakan rangkaian yang saling berhubungan dan saling bergantung. Kenapa disebut begitu? Karena rangkaian listrik seri ini jika ada salah satu dari komponen-komponen yang ada di sini terputus atau rusak, maka listrik tidak dapat dihantarkan. Semisal kabel dari dua baterai ini terputus atau tidak terhubung, maka listrik tidak dapat dihantarkan. Ataupun salah satu dari bohlam lampu ini rusak, maka bola lampu yang satunya tidak akan bisa hidup. Karena saya ingin kembali, rangkaian listrik seri ini merupakan rangkaian yang saling bergantungan dan berhubungan. Selanjutnya, rangkaian listrik seri ini merupakan rangkaian listrik yang paling hemat biaya. Kenapa disebut begitu? Karena kabel yang dibutuhkan juga akan lebih sedikit dan tombol on off yang dibutuhkan juga akan lebih sedikit daripada rangkaian listrik paralel. Dapat kita temui di sekitar kita. Rangkaian listrik seri ini biasanya ada pada pohon Natal. Nah, di sini kita sudah mempunyai sebuah rangkaian listrik yang disusun secara paralel. Nah, di sini ada 2 buah bola lampu, 2 buah baterai sebagai sumber dan 1 buah saklar, juga beberapa kabel sebagai penghubungnya. Nah, pada rangkaian paralel terdapat 2 aliran arus listrik. Nah, pada setiap lampu mendapatkan arus tanpa harus melalui salah satu lampunya seperti rangkaian seri. Nah, oleh karena itu, lampu akan tetap menyala meskipun salah satu diambil atau mati. Cara penggunaan alat peraga ini sangatlah mudah. Kita hanya cukup menggunakan saklar untuk menghidupkan dan mematikan lampu pada rangkaian listrik ini. Untuk membuktikan bahwa rangkaian paralel ini memiliki masing-masing aliran arus listriknya, kita akan mencoba mengambil salah satu lampu yang ada pada rangkaian ini. Nah, dapat kita lihat, walaupun salah satu lampunya telah kita lepas atau kita ambil, lampu yang ada di rangkaian ini tetap menyala. Hal ini dikarenakan rangkaian paralel memiliki masing-masing aliran arus listrik.